Sore teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan kami di Basa Basi ADV. Nah, di sini kita bakal membahas seputar advertising nih guys. Nah, buat kalian yang penasaran tentang advertising itu sendiri, saya udah menghadirkan 3 narasumber yang terpercaya nih guys. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Saya sendiri nih sebagai host, nama saya Muhammad Zaki Al-Hadi dari Advertising 2022. Untuk masing ini, Perkenalkan, nama saya Abdul Fadli Dipantara dari Advertising 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miraka Prasetyo, saya dari ADV 22. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lepandu Jaya dari ADV 22. nah ini dari ketiga mahasiswa ini semuanya adalah mahasiswa aktif yang sedang berkuliah di Universitas Indonesia guys. Jadi langsung aja kali ya kita ke topik pembahasan kita. Oke, boleh. Nah, buat pertanyaan pertama nih, sebenarnya apa sih advertising itu? Coba Mas Abdul bisa dijawab. Jadi advertising itu adalah kepanjangannya periklanan kreatif. Itu adalah prodi dari program pendidikan vokasi. Oh jadi jurusan di vokasi itu ada yang namanya periklanan kreatif gitu Iya. Mas ya? Ya, diambil dari kata advertising, sedikitnya ADV di sini. Oh gitu. Advertising kreatif, jadi singkatnya ADV. Kalau dia Nah, buat pertanyaan kedua nih, buat Mas Emir. Nah, udah semester berapa Mas? Oh di ADV sendiri. Iya, di ADV sendiri. Untuk di ADV sendiri saya kebetulan mahasiswa baru ADV. Yang dimana berarti saya baru semester pertama di advertising kreatif UI ini. Mana? Kalau masih semester 1 ya? Berarti udah mulai UTS nggak sih seharusnya? Udah. Oh, udah. Mungkin kebetulan kita udah mulai UTS kemarin sekitar 2 minggu yang lalu. Oh, Dan beberapa mungkin ada yang masih belum selesai. Gitu. berarti proses pembelajaran di advertising sendiri udah 3 bulanan Mas ya? Iya, kurang lebih 3 sampai 4 bulanan lah kurang lebih. Nah, dari 3 bulan yang Mas Emir belajar di advertising, sebenarnya belajar apa aja sih di advertising? Kalau untuk spesifiknya tuh kita belajarnya tentang penguasaan terhadap iklan. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu iklan yang bisa menyampaikan pesan yang dimaksud dalam iklan tersebut. Jadi kita kurang lebihnya kita bisa membuat orang tuh tertarik dan mendapatkan pesan dari iklan yang kita buat gitu. Dan bagaimana kita bisa bikin iklan itu menarik gitu agar orang-orang tuh semuanya bisa suka dengan iklan kita dan bisa dapat pesan apa sih yang mau kita sampaikan di iklan kita gitu. Oh, jadi penyampaian iklan agar mudah diterima oleh masyarakat gitu Mas Iya, ya? itu secara simpel aja gitu secara. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ini kalau boleh tahu nih ya, ini untuk Mas Ale kayaknya nih. Ini udah nggak sabar ditanya kayaknya nih. Iya nih. Untuk Mas Ale nih, gimana sih Mas kesannya atau perasaannya waktu Mas Ale sendiri diterima di advertising UI gitu? Wah, saya sejujurnya kayak belum tahu nih apa basicnya advertising tuh kayak gimana. Saya bakal belajar apa aja, saya nggak tahu tuh soalnya saya emang nggak ada apa alumni dari SMA saya yang masuk ke advertising gitu kan. Jadi saya nggak ada orang buat nanya-nanya gitu. Iya, maksudnya ya nggak nyangka aja ternyata tuh mata kuliahnya seru-seru gitu. Kebetulan saya kan nggak suka matematika ya, nggak ada hitung-hitungan. Alhamdulillah di sini nggak ada hitung-hitungan. Gitu sih. Iya. Jadi kesimpulannya masuk advertising karena nggak ada matematika gitu ya? Iya sih, itu bonusnya iya. sih sebenarnya. Wah, ini contoh yang nggak patut dicontoh ya. Ya, buat kalian kalau kalian punya hobi dalam matematika bisa dikejar. Kalau di advertising ini, berarti di advertising itu belajar tentang pemasaran gitu Mas ya? Dia lebih ngandelin ke kreativitasan ini sih individunya. Gitu. Oke ya advertising tuh asik banget ya. Parah. Tapi dia juga nggak lupa untuk mengajarkan kita untuk bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu. Memang kita mengandalkan kreativitas per individu, cuman tetap mengajarkan kita untuk bekerja sama dengan tim. Gitu. Oh iya, saya ngerti nih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ini Mas Abdul diam-diam aja dari tadi nih Mas Abdul. Nah, ini buat Mas Abdul nih. Di advertising itu lebih banyak belajar tentang desain suatu iklan atau cara memasarkan sebuah produk sih Mas? Kalau itu sebenarnya dua-duanya dipelajarin, cuman minat saya lebih ke memasarkan suatu produk karena saya sendiri di advertising lebih minatnya tuh menjadi akun eksekutif di mana pekerjaan tersebut berhubungan dengan klien. Oh gitu. Jadi lebih suka
praktek lapangan daripada harus behind the stage gitu Mas Oke, ya. iya benar banget Mas Jaki. Nah, ini pertanyaan terakhir kali ini Mas ya. Kira-kira nih ada nggak sih tantangan tersendiri buat kuliah di advertising gitu, Mas Emir gitu? Kalau untuk tantangan tersendiri pasti, kalau menurut saya tantangan terbesar dari kita sendiri ya. Karena kan rasa malas, rasa bosan itu timbul dari diri kita sendiri gitu. Baik lagi gimana caranya kita bisa mengalahkan diri kita sendiri gitu. Itu tantangan terbesar sih menurut saya gitu. Kalau yang selebihnya tuh kayak kerikil-kerikilnya aja lah di advertising ini gitu. Jadi kayak mata kuliah yang agak susah, atau kayak mungkin kita yang kurang serap sama dosennya, itu selebihnya cuma kerikil-kerikil aja sih. Tetap cobaan terbesar itu ada di diri kita sendiri. Satu lagi mungkin Mas, di advertising nggak butuh orang yang punya basic bisa jago gambar atau gimana. Jadi semuanya bisa masuk advertising. Iya, karena kita di sini belajar dari nol gitu. Oke, makin seru nih, dan pasti kalian yang nonton makin penasaran nih. Apa sih advertising di Universitas Indonesia itu kan. Nah, terakhir nih, buat calon-calon mahasiswa baru tahun 2023 nih, ada nggak pesan dari 3 wawancara ini untuk calon-calon mahasiswa baru tahun depan? Coba dari Mas Ale dulu. Ya, pesan saya buat calon mahasiswa baru ADV ya, yang mau masuk ADV. Iya, mau masuk ADV. Yang masuk ADV boleh nih dijadiin plan pertama kalau bisa. Jangan dijadiin plan kedua, karena banyak teman-teman saya Mas yang naruh ADV ini jadi pilihan kedua gitu. Karena menurut saya ini layak kok dijadiin pilihan pertama. Diploma nggak berguna. Di semua pekerjaan diploma masih berguna ya. Apalagi UI adalah kampus kita bersama.